Tuhan, penyakit yang melanda dunia, khususnya umat kami di Kabupaten Malinau nih, baik sebagai orang tua maupun anak didik kami. Kiranya Tuhan menjauhkan dari kami, memberikan kesehatan, agar boleh anak didik kami kembali mulai belajar di sekolah dengan baik. Juga kepada orang tua anak didik kami, sertailah mereka, tolonglah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan jiwa raga, serta membantu anak-anak didik kami dalam proses penerusan pendidikan sebagai generasi penerus bangsa dan negara kami. Akhirnya Tuhan, seluruh pertemuan kami, sosialisasi ini, kami serahkan semua dalam tangan dan kasih-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Baik, acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari PLT Kepala SMA Negeri 1 Malinau kepada Ibu Lipang Parin Espak. Kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu selaku orang tua wali siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Malinau, yang terhormat Wakahumas Kesiswaan beserta tim Humas SMA Negeri 1 Malinau yang telah hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Pertama, kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan hingga sampai pada saat ini kita boleh melewati masa pandemi ini dengan baik dan sehat dan bisa melakukan pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selaku orang tua wali siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Malinau yang telah berkenan hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan melalui surat yang telah di-share ke grup-grup siswa atau orang tua, bahwa pada hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan persiapan belajar tatap muka terbatas. Perlu kami sampaikan kepada orang tua bahwa terkait dengan belajar tatap muka ini merupakan kebijakan dari pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua agar orang tua atau wali siswa dapat mengetahui gambaran-gambaran kesiapan dari pihak sekolah terkait dengan persiapan belajar tatap muka terbatas ini. Nanti akan saya sampaikan secara umum gambaran-gambaran kesiapan yang telah kami lakukan. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa pihak sekolah telah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan dari tingkat PAUD sampai SMA. Dan itu sudah kami terima. Kemudian dari pihak sekolah juga telah membuat semacam usulan permohonan kepada tim gugus, dan kami juga mendapat rekomendasi untuk melakukan belajar tatap muka. Di samping itu Bapak Ibu, pihak sekolah juga telah membuat semacam angket, itu diteruskan kepada orang tua wali siswa untuk melihat bagaimana respon orang tua terkait dengan belajar tatap muka ini, apakah setuju atau tidak setuju. Berdasarkan respon dari angket yang kami dapat, bahwa sekitar 90% yang setuju, ada sedikit yang tidak setuju,
Itu alasannya karena kesehatan anaknya ya. Kemudian ada alasan lain sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan belajar tatap muka. Terkait dengan itu Bapak Ibu, itu tidak masalah. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan persiapan dari SMA Negeri 1 Melinau, bahwa kami juga telah mengirim surat berupa pemberitahuan kepada Polres di Kabupaten Melinau, kemudian kepada camat di zona Melinau Kota, kepada kepala-kepala desa, dan semuanya sudah kami lakukan. Dan berdasarkan prosedur dan administrasi, kami sudah siap. Kemudian atas dasar semuanya itu kami sudah memberikan laporan ke cabang dinas pendidikan di Kabupaten Melinau, nanti akan diteruskan ke provinsi. Nah, terkait dengan persiapan-persiapan tersebut, maka rencana kami akan melakukan belajar tatap muka pada tanggal 27 ini. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kami untuk mengundang orang tua pada siang hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang harus diketahui orang tua terkait dengan persiapan belajar tatap muka terbatas ini. Nanti jika ada yang disampaikan misalnya dalam sosialisasi oleh tim humas sebentar, jika ada hal-hal yang kurang yang tidak sempat terpikirkan oleh kami, maka dimohon kepada orang tua atau wali dari siswa SMA Negeri 1 Melinau untuk membantu pihak sekolah, mungkin memberikan masukan-masukan itu nanti untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang kami butuhkan supaya nanti ke depan anak-anak yang kita harapkan ini belajar tatap muka itu bisa melakukan aktivitas belajarnya di sekolah dengan aman dan terjamin seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa untuk tenaga pendidik dan kependidikan bahwa kami sudah melakukan vaksin yang kedua. Untuk siswa telah dilakukan vaksin yang pertama, kurang lebih 90% lah yang sudah. Hanya ada beberapa orang yang belum, itu karena terkait dengan kesehatan, memiliki penyakit tertentu sehingga tidak memungkinkan mereka untuk divaksin. Nah, ini yang satu ini perlu saya pertegaskan kepada orang tua. Ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin karena asumsi sendiri, khawatir sendiri. Jadi sekolah tidak bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang seperti itu. Terkait dengan itu Bapak Ibu, kami harap kiranya orang tua akan mendampingi anaknya untuk menemui tenaga kesehatan yang berkaitan dengan vaksin supaya akan mendapat surat keterangan. Jadi surat keterangan itu nanti akan menjadi dasar bagi sekolah untuk memberi laporan kalau kami ditanya kenapa siswa ini tidak divaksin, seperti itu Bapak Ibu. Mohon pengertiannya, dalam hal ini kami tidak memaksa, tapi itu merupakan aturan dan kebutuhan oleh setiap siswa. Kemudian untuk yang kelas 12, ada juga orang tua yang tidak mengendaki anaknya untuk divaksin. Nah, karena melihat tetangga ada yang meninggal, ada ya macam-macam lah. Tapi kalau hal seperti itu, ya kami harap ya orang tua bisa datang ke dokter atau ke bagian pelayanan vaksin untuk mendapat surat keterangan. Nanti akan diberikan semacam surat, misalnya siswa atas nama ini tidak diizinkan vaksin oleh orang tuanya.
atau apapun alasannya. Jadi untuk orang tua yang tidak memberikan keterangan dari dokter, maka pihak sekolah akan memberikan surat meminta orang tua akan membuat surat pernyataan bahwa anaknya tidak diizinkan untuk vaksin, nanti akan ditandatangan di atas materai, dan itu menjadi dasar kami nanti sehingga sekolah tidak dipersalahkan. Jadi itu menjadi tanggung jawab orang tua. Tolong Bapak Ibu, karena anak-anak kami ini, anak-anak kita semua kelas 12 ini mungkin sebentar mereka lulus dan akan pergi keluar Malinau, pasti akan diminta kartu vaksinnya dan lain-lain ya. Itu kepentingannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh tim humas terkait dengan tata tertib yang berkaitan dengan SOP dan lain-lain. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan jika nanti dalam penyampaian ini ada yang kurang. Jadi dalam hal ini kita bekerja sama untuk mencari solusi untuk kita semua, untuk anak-anak kita, supaya nanti sebelum hari Jumat dan Sabtu ini diharapkan sudah final persiapan kita. Jadi hari ini yang terakhir, tahap terakhir untuk kegiatan sosialisasi kepada orang tua. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas sambutan dan penyampaian garis besar materi tentang apa-apa yang perlu dan telah dilaksanakan sebelum persiapan pelaksanaan tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan. Dan selanjutnya kita masuk pada acara inti, di mana di sini ada paparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Tri Suharsini. Kepada Ibu Tri kami persilahkan. Mana aku tes? Boleh. Oke. Tidak bisa aku tes. Mana ini? Hentikan dulu ya, boleh Ya. Hit. Ya. Sementara Proses. Begini terus Bu. hentikan ya, keluar aja di ini yang Ini. Oke. Bisa tidak? Bisa kelihatan. Kenapa ini? Keluar dulu. Saya hentikan dulu. Gini. Hentikan, stop share. Tadi itu. Ambil ya. Share. Nggak
Kenapa enggak sampai? Tunggu. Dia berproblem. Semuanya. Coba share screen. Belum, belum. Masih berproses. Belum. Masih muter. Berapa ya? Enggak tahu. Coba Bu, lagi Bu. Seluruh layar Anda. Gitu kan? Tadi dicek dulu. Yang jangan yang seluruh, enggak kelihatan dia. Pak Tri aja. Sudah stop tadi ya. Oke. Bisa sudah? Bisa. Sudah Pak. Oke. Oke, mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sosialisasi dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka terbatas semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 1 Malinau di masa pandemi COVID-19. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malinau, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa dan wali siswa, yang saya hormati tim Humas SMA Negeri 1 Malinau. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat melakukan pertemuan secara virtual dalam rangka sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas SMA Negeri 1 Malinau. Seperti yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, bahwa SMA Negeri 1 Malinau akan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai tanggal 27 September 2021. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang tentunya pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran biasa karena di saat pandemi kita akan melakukan pembatasan apakah itu jumlah siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas, kemudian waktu pembelajaran, dan perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh siswa. Dalam rangka melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, SMA Negeri 1 mengacu pada dasar hukum dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, ini untuk nomor SK-nya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease COVID-19 atau COVID-19. Dasar hukum yang kedua adalah Surat Edaran Bupati Kabupaten Malinau nomor 420/368 tanggal 6 September 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang. Hal-hal yang perlu dilakukan atau yang harus dilakukan oleh warga sekolah, yaitu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, siswa maupun guru ini diharapkan melakukan sarapan dengan gizi yang seimbang supaya kesehatan kita tetap terjaga. Jadi sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan pembelajaran atau
turun sekolah, mohon Bapak Ibu menyiapkan sarapan untuk putra-putrinya. Kemudian memakai masker. Jadi masker ini wajib dipakai, jadi selama masa pandemi kita juga sudah menerapkan pemakaian masker dimanapun kita berada. Jadi untuk di pembelajaran nanti siswa juga wajib menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini yang harus sering-sering dilakukan supaya tangan kita selalu bersih dan steril. Kemudian untuk siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka wajib membawa makanan atau membawa bekal dan air minum dari rumah. Nah, di sini kami tekankan karena selama pembelajaran kantin tidak boleh buka, kemudian di saat istirahat siswa juga tidak boleh keluar dari kelas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi siswa membawa makanan, apakah itu kue atau makanan berat atau air minum, dan harus diingatkan bahwa makanan dan air minum yang dibawa ini hanya untuk dikonsumsi sendiri. Jadi tidak boleh makan bersama atau minum secara bergantian dengan botol yang sama atau menggunakan alat makan secara bersamaan. Nah, nanti kami yang di sekolah juga akan selalu memantau kegiatan siswa yang ada di kelas selama istirahat. Kemudian untuk alat tulis, nah ini mohon dengan sangat Bapak Ibu menyiapkan alat tulis secara lengkap yang harus dibawa ke sekolah karena siswa dilarang untuk melakukan pinjam-meminjam alat tulis. Jadi masing-masing harus mempunyai alat tulis sendiri-sendiri dan digunakan secara mandiri. Nah, berikutnya siswa diwajibkan membawa hand sanitizer. Ya, hand sanitizer yang akan digunakan ketika siswa akan memulai atau mengakhiri kegiatan dengan mengoleskan hand sanitizer supaya tangan tetap bersih dan steril. Nah, walaupun di dalam kelas ini juga sudah disiapkan, tetapi alangkah baiknya siswa membawa sendiri dari rumah untuk digunakan secara mandiri. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan nanti untuk siswa yang melakukan pembelajaran terbatas. Kemudian untuk menjaga social distancing. Jadi siswa ini harus menjaga jarak dengan teman yang lain atau social distancing. Ketika siswa di dalam kelas, ini juga sudah kami atur tempat duduknya, tidak berdampingan, tetapi siswa duduk sendiri-sendiri. Nah, ketika pergantian jam atau jam istirahat, siswa juga berada di tempat duduknya masing-masing. Tidak diizinkan untuk berpindah tempat duduk atau mungkin bercerita dengan teman yang lain duduk berdekatan. Nah, ini tidak diizinkan. Jadi nanti kami tetap akan memantau apa yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Kemudian jadwal pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok tadi, ada siswa yang belajar di sekolah atau pembelajaran tatap muka, dan ada siswa yang belajar di rumah atau belajar secara daring, secara online. Nah, untuk pembagian siswa, ini sudah kami lakukan sesuai dengan hasil
angket yang kami sampaikan ke orang tua. Jadi orang tua diberikan pilihan apakah putra-putrinya diizinkan untuk melakukan pembelajaran di sekolah atau akan mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, jadi nanti pada saat pembelajaran di sekolah, ada siswa yang juga melakukan pembelajaran di rumah. Jadi contohnya seperti ini, kelas saya 12 MIPA 1, jumlah siswanya ada 33. Berdasarkan pilihan, ada 11 siswa yang memilih belajar di rumah. Nah, kemudian 22 siswa ini belajar tatap muka di sekolah. Dari 22 siswa ini akan kita bagi menjadi 2 shift. Jadi 11 siswa itu di shift A dan 11 siswa lagi di shift B. Jadi untuk pembelajaran yang akan dimulai tanggal 27 nanti, siswa shift A dulu. Jadi siswa shift A, 11 siswa nanti akan melakukan pembelajaran di sekolah, kemudian siswa B ini belajar di rumah. Ya, kemudian yang pembelajaran di rumah yang 11 siswa tadi yang BDR, mereka akan mengikuti pembelajaran setelah siswa di shift A selesai mengikuti belajar di sekolah. Nah, kemudian untuk minggu depannya, tanggal 4 Oktober, itu akan dimulai dengan siswa yang shift B. Jadi shift B nanti akan belajar mulai tanggal 4 Oktober sampai tanggal 8. Dan yang siswa shift A itu akan belajar di rumah. Mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Nah, itu untuk pembagian kelasnya. Kemudian untuk jadwalnya. Jadwal pembelajaran tatap muka terbatas, ini untuk kelas 10. Jadi pembelajaran di sekolah akan dimulai pada jam 8. Tetapi siswa harus sudah hadir di sekolah jam 7.30. Karena jam 7.30 sampai jam 8 akan dilakukan pemeriksaan prokes. Suhu badan, kemudian siswa harus mencuci tangan, dan sebagainya. Nah, kemudian jam 8 siswa masuk kelas untuk memulai pembelajaran. Jadi dalam satu hari ada 3 mata pelajaran. Jadi jam 8 sampai jam 9 itu mata pelajaran 1, kemudian mata pelajaran 2 akan dimulai jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai 10.15 ini siswa diberikan waktu untuk istirahat, jadi bisa makan atau minum dengan bekal yang dibawa, tapi tetap memperhatikan bahwa makanan yang dibawa ini akan diizinkan untuk dimakan sendiri, tidak diizinkan untuk dimakan secara bersama. Kemudian jam 10.15 akan dimulai mata pelajaran yang ketiga dan akan berakhir pada jam 11.15. Jadi siswa ini akan pulang pada jam 11.15. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang melakukan penjemputan, jadi jam 11.15 ini siswa sudah keluar dari kelas. Nah, kemudian untuk jadwal siswa yang PJJ atau siswa yang BDR, siswa yang belajar di rumah, akan dimulai pada jam 11.30 sampai 12.15 untuk mata pelajaran pertama atau pelajaran 1. Kemudian mata pelajaran yang kedua akan dimulai jam 12.15 sampai jam 13.
Kemudian mata pelajaran ketiga akan dimulai jam 13.15 sampai jam 14. Nah, ini untuk siswa yang BDR. Jadi pemberlakuan jam belajar ini berlaku untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, untuk hari Jumat ada perbedaan. Siswa yang BDR itu akan mulai pada jam 10 sampai 10.30 untuk mata pelajaran pertama, kemudian 10.30 sampai 11 mata pelajaran kedua, dan 11 sampai 11.30 mata pelajaran ketiga. Nah, untuk yang pembelajaran di sekolah itu akan diakhiri jam 10. Jadi jam 10 di hari Jumat itu Bapak Ibu sudah bisa menjemput putra-putrinya. Jadi untuk pembelajaran ini hanya sampai hari Jumat. Jadi untuk hari Sabtu ini tidak ada pembelajaran, tetapi akan digunakan untuk konsultasi dengan wali kelas, bimbingan BK. Nah, ini akan dilakukan di hari Sabtu. Nah, jadwal untuk kelas 11 dan kelas 12 ini sama, ya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Untuk hari Jumat, kelas 11 dan kelas 12 yang melakukan pembelajaran di rumah hanya 2 mata pelajaran saja. Jadi mulai jam 10 sampai 10.45, 10.45 sampai 11.30. Jadi ada sedikit perbedaan waktu antara kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Sekolah, jadi kesiapan sekolah dalam rangka melakukan pembelajaran tatap muka, di sini sudah kami persiapkan beberapa tempat cuci tangan. Jadi wastafel yang ada di sekolah ini sudah dipasang di tiap titik atau tiap sudut gedung dan di depan kelas. Kemudian toilet juga sudah disiapkan. Kemudian untuk mengakses pelayanan kesehatan di SMA Negeri 1 mempunyai UKS yang nantinya akan dilayani oleh ibu perawat dengan fasilitas yang dimiliki di UKS. Ya, alhamdulillah lengkap untuk fasilitasnya. Kemudian di sekolah ini menerapkan area wajib masker. Jadi ada poster-poster yang mengingatkan setiap siswa harus menggunakan atau memakai masker. Jadi untuk masker ini mohon siswa membawa masker cadangan. Jadi bukan hanya masker yang dipakai saja, tetapi siswa diharuskan membawa masker cadangan. Siapa tahu nanti masker yang dipakai ini kotor atau basah, jadi bisa masker cadangan nanti diganti untuk masker yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian sekolah juga menyiapkan termogan atau pengukur suhu tubuh. Ini ada beberapa termogan yang bisa kita gunakan untuk mengecek suhu tubuh siswa. Nah, kemudian kita juga melakukan tracing atau penelusuran dari siswa yang mempunyai penyakit bawaan atau comorbid. Ini sudah terdetek berapa siswa. Kemudian kita juga mempunyai dokumen kesepakatan bersama antara komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kemudian untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, guru-guru dan tenaga administrasi SMA Negeri 1 ini sudah melakukan vaksin
tahap 1 dan tahap kedua. Demikian juga dengan siswa. Nah, siswa itu minggu lalu ada pelayanan yang diberikan dari Dinas Kesehatan dan Polres yang memberikan kesempatan siswa untuk melakukan vaksin tahap 1. Tetapi ada juga beberapa siswa yang sudah mengikuti vaksin tahap 1 dan tahap 2 secara mandiri. Nah, nanti untuk bulan Oktober akan dilanjutkan pemberian vaksin tahap kedua. Nah, jadi mohon untuk siswa yang minggu lalu mengikuti vaksin 1, nanti bulan depan akan mengikuti vaksin tahap kedua. Nah, dokumen-dokumen persiapan ini bisa Bapak Ibu lihat, kita sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan untuk memberlakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi kita sudah melakukan pembersihan lingkungan sekolah, termasuk di dalam dan di luar kelas, memasang wastafel cuci tangan di setiap sudut dan di depan kelas. Nah, ini kondisi kelas yang siap untuk digunakan pembelajaran. Ini di dalam kelas, jadi sudah diatur tempat duduknya, siswa duduk sendiri-sendiri, tidak berdampingan. Kemudian dari tim kesehatan juga sudah melakukan sterilisasi, penyemprotan desinfektan di luar kelas atau di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Ya, jadi insya Allah nanti aman kelas digunakan untuk pembelajaran karena sudah disterilkan. Kemudian ini dokumentasi pada saat Bapak Ibu guru mengikuti sosialisasi sebelum melakukan vaksin. Nah, ini pelaksanaan vaksin untuk tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1. Kemudian ini kerjasama antara SMA Negeri 1 dengan Dinas Kesehatan dan Polres Malinau memberikan pelayanan vaksin bagi siswa. Ini dilakukan minggu lalu. Jadi siswa 90% sudah melakukan vaksin. Kemudian ini UKS untuk melakukan pelayanan kesehatan. Yang kita harapkan siswa selama mengikuti pembelajaran tatap muka ini akan sehat semua. Tetapi jika ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang enak badan atau yang lainnya, siswa bisa istirahat di UKS dengan dilayani ibu perawat. Nah, ini ada surat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID dari Satgas Penanganan COVID-19 Malinau. Kita diberikan rekomendasi kegiatan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, tidak melakukan salaman atau berjabat tangan, tidak melakukan kumpul-kumpul atau siswa itu bergerombol, tidak boleh, kemudian menjaga jarak, dan tetap tinggal di dalam kelas selama pembelajaran. Nah, ini sudah selesai untuk pemberian materi sosialisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.
Baik, Selamat siang, salam sejahtera. tadi sudah kita saksikan paparan dari Ibu Tri Suharsini. Sebelum kita lanjut pada acara diskusi dan tanya jawab, di kolom chat Bapak Ibu tersedia absen yang sudah dibagikan. Nanti minta tolong Bapak Ibu di ini ya, diisi ya. Kesempatan kita sesuai dengan undangan itu kita selesai meeting pada pukul 14.30, masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Jadi kita buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk ketertiban kita supaya meetingnya berjalan dengan lancar. Mohon Bapak Ibu nanti silakan sebutkan nama dan mikrofonnya dibuka bagi yang tidak bisa tidak bertanya, minta tolong untuk di mikrofonnya dimatikan ya supaya dalam hal penjelasan atau penyampaian nanti kita bisa mendengar dengan jelas seperti itu. Kemudian kalaupun ada yang ini bisa angkat tangan ya Bapak Ibu, nanti saya lihat di kolom chatnya. Untuk sesi pertama kita buka 2 sesi penanya ya Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Pak Armin. Pak Farhan. Pak Farhan. Oke, silakan Pak Farhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Abdul Qadir selaku orang tua dari Ahmad Zulfarhan, kelas 10 MIPA 1. Terima kasih buat Ibu yang sudah memberikan paparan. Saya selaku dari orang tua ingin sekali Bu, anak saya turun sekolah tatap muka dan saya izinkan dengan protokol kesehatan yang sudah dipaparkan dari Ibu Tri. Ini sangat-sangat baik dan saya juga beberapa hari yang lalu sempat jalan-jalan melihat situasi dan kondisi yang ada di SMA Negeri 1. Itu sudah sangat mumpuni, sangat untuk protokol kesehatan itu sangat baik. Menurut saya selaku orang tua dari Ahmad Zulfarhan setuju Bu untuk tatap muka. Dan untuk BDR tahap 1 itu mungkin sesuai nama ya Bu ya. Dari huruf angka A seperti yang Ibu paparkan tadi, contoh di 11 MIPA. Kalau dia ada 20 orang berarti 10 abjad pertama dan 10 abjad kedua. Saya setuju dengan yang itu Bu. Terima kasih. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Siang Pak, terima kasih atas atensinya dari Pak Abdul Qadir, orang tua dari Farhan ya. Selanjutnya di kolom chat ini ada yang angkat tangan tadi? Nggak ada? Kalau nggak ada yang angkat tangan, penanya kedua boleh silakan. Ada yang ingin bertanya? Ibu Sepuni. Ibu. Oke, silakan Bu. Iya, selamat siang semua, salam sejahtera. Perkenalkan saya Ibu Seltika Himpong dari orang tua murid Alicia Neola Regina Dinda Hati kelas 11 IPS 3. Ibu Selvika ya? Iya, kebetulan anak saya ini kan baru pindahan ya Bu, pindahan dari SMA Negeri 5 Samarinda. Dia pindah di kelas 2 di SMA Negeri 1 Malinau. Nah, untuk sementara Ibu,
karena posisi anak saya ini masih dengan saya. Kemarin sebenarnya dia sudah siap ke Malinau, cuman karena situasi dan kondisi PPKM kemarin, akhirnya saya tahan anak saya, jadi biar aja dia di Samarinda. Nah, untuk sementara Ibu, mohon izin, anak saya ini saya memilih belajar BDR untuk sementara berapa sebelum normal 100% gitu. Ini karena pembelajarannya terbatas. Jadi anak saya atas nama Alicia tadi memilih belajar BDR dulu Bu untuk sampai ke lihat situasi ke depannya lagi. Itu aja dulu Bu. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat semua. Oke, terima kasih Ibu Selvika. Selvika ya Bu? Ya, Oke, tadi adanya masih di Samarinda. ya, Ibu memilih BDR ya. ya Bu. Oke, ada tambahan Bu dari Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Tri? Tambahan sedikit ya, Ibu, untuk putranya yang mengikuti BDR. Ya, jadi nanti dari Bapak Ibu guru juga akan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online. Jadi mohon untuk pendampingannya ya Ibu ya. Ya, Jadi nanti diingatkan ketika harus mengikuti belajar karena pembelajaran di rumah ini jadwalnya siang. Ya, Ya, Bu. jadwalnya siang. Ya, jadi mohon untuk diingatkan, kemudian dilakukan pendampingan jika ada tugas dan sebagainya. Ya, mohon untuk diingatkan melengkapi tugas-tugasnya dan mengikuti pembelajaran secara aktif. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Ya, sama Ibu. Siap. Oke, terima kasih atas tambahan dari Ibu Tri Suharsini ya. Untuk tadi sarannya untuk ya PDR, mohon arahan atau pantauan dari orang tua. Kemudian Bapak Ibu tambahan lagi untuk siswa yang BDR, dipastikan dulu anak-anak yang BDR ini sudah join semua di Google Classroom karena biasanya banyak yang masih memilih tidak join di guru mata di mapel mapel di sekolah, biasanya mereka belum join, jadi nanti mereka ketinggalan kalau misalkan tidak join di Google Classroom-nya seperti itu. Baik, ini masih ada waktu, silakan untuk penanya ketiga, penanya keempat. Ada tambahan? Oh iya, oke, ada tambahan dulu dari PLT Kepala Sekolah, silakan. Ya, disampaikan kepada orang tua atau oleh siswa untuk memberi informasi jika anaknya dibawa keluar. Ya. Terima kasih atas informasi Ibu ini yang menyampaikan bahwa anaknya masih bisa Samarinda, karena ada beberapa kasus seperti ini. Anaknya sudah dibawa, baru disampaikan ke pihak sekolah. Bagaimanapun juga, tetap itu menjadi tanggung jawab kami. Nah, jika saya sudah menyampaikan ke wali-wali kelas atau guru, jika orang tua sudah terlanjur membawa anaknya ke sana, keluar Malinau, sekitar 2-3 minggu seperti itu, diharapkan orang tuanya membuat semacam surat kepada pihak sekolah bahwa anak ini dibawa atas kemauan orang tua. Jika terjadi sesuatu dengan anak ini, sekolah tidak bertanggung jawab. Kita tidak meminta hal-hal yang buruk terhadap anak itu, tapi bagaimanapun juga anak-anak ini tetap menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah. Oleh karena itu diminta dengan sangat kerjasama pengertian dari orang tua dan wali siswa untuk selalu konfirmasi ke pihak sekolah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian sebagaimana yang disampaikan Bu Estiva tadi, memang di masa pandemi ini mungkin anak-anak ini sudah sampai pada puncaknya ya, sudah bosan untuk melakukan pembelajaran. Ya, karena ada kasus seperti ini, anak siswa ini tidak mau tidak mau ikut belajar. Nah, setelah kita selidiki ternyata kalau di rumah itu fasilitasnya lengkap, wifi ada, dikasih data dan lain-lain.
tetapi dari unsur anak itu sendiri yang tidak mau belajar. Nah, kalau seperti ini kami bingung bagaimana ini. Kalau tadi di area di sekolah, di lingkungan sekolah, mungkin kami langsung bisa memberikan pembinaan seperti itu, bimbingan seperti itu. Nah, karena kondisi kita ini ya bisa bilang tidak normal ya. Jadi diminta dengan sangat pendampingan orang tua untuk senantiasa mengontrol kegiatan siswanya di rumah. Kalau bisa ditanya mereka, apakah mereka sudah melakukan tugas dari sekolah? Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada juga orang tua yang komplain, kenapa guru selalu memberi tugas gitu. Karena pertimbangannya seperti ini. Kalau misalnya dalam satu forum kami membutuhkan Zoom meeting misalnya, kami kasihan dengan anak-anak yang harus memakai data. Jadi dalam kondisi seperti ini, kami mengambil jalan tengah bagaimana anak-anak ini secara merata bisa mendapat pelajaran dengan baik, ya tanpa ya tanpa mengurangi rasa hormat lah kepada orang-orang yang mampu kayak gitu kan. Jadi kepada anak-anak yang bermasalah terkait dengan data, kemudian handphone, kadang ada yang rusak katanya sampai berapa bulan tidak sembuh HP-nya. Jadi kami tidak tahu apakah betul seperti itu. Mohon orang tua juga, kadang-kadang anak-anak ini pintar betul mengatas nama orang tua, padahal dia sendiri yang ngarang-ngarang seperti itu, seolah-olah itu adalah dari orang tua. Setelah kita konfirmasi ke orang tua, ternyata itu kemauan anak itu sendiri. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan kepentingan kita semua lah. Tolong sekali lagi kontrol dari orang tua supaya nanti apa yang kita harapkan ke depan terkait dengan kepentingan anak belajar baik itu di rumah maupun di sekolah itu bisa tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi. Ya, Oke, terima kasih atas tambahan dari PLT Kepala Sekolah. Yang intinya adalah segala sesuatu yang terjadi itu bisa dikonfirmasi ke sekolah. Misalnya anak sakit atau berada di luar sekolah, mohon dikonfirmasi Bapak Ibu. Itu kan ada wali kelas. Di wali kelas nanti kan bisa menyampaikan ke pihak sekolah atau langsung ke kepala sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk ke penanya yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, mumpung waktunya masih banyak. Tambah dikit. Oh, tambahan. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum pertanyaan ketiga, kita masih ada tambahan dari PLT Kepala Sekolah. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena kesempatan kita sudah ketemu seperti ini. Mohon kerjasama orang tua untuk memberikan informasi yang jujur kepada pihak sekolah jika anaknya sakit, isoman atau terkonfirmasi atau ada keluarganya, ayahnya, tantenya, adiknya, kakaknya terkonfirmasi COVID-19, maka mohon disampaikan kepada pihak sekolah supaya nanti pihak sekolah mengambil tindakan untuk memutuskan agar anaknya belajar di rumah dulu sampai keluarga itu sehat. Nah, karena dengan hal ini kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita tidak jujur nanti harapan kita lanjut terus belajar tetap muka, ujung-ujungnya lain yang terjadi. Akhirnya basah lagi yang kita harapkan. Oleh karena itu mungkin kejujuran antara kita. Untuk guru-guru juga seperti itu. Dalam hal ini terkait dengan guru-guru ini kami minta nanti kami antigen semua rapid test
supaya aman untuk anak-anak. Jadi itu konsekuensinya ini kalau mau belajar tatap muka. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu selaku orang tua, wali siswa, supaya kita selalu konfirmasi, koordinasi, kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan ke pihak sekolah, tolong sampaikan ke wali kelasnya. Jangan nanti orang tua titip pesan pada anak, akhirnya pesan itu beda disampaikan kepada sekolah. Seperti kemarin ada yang vaksin. Laporan dari anak itu, orang tua saya tidak kasih saya, tapi tidak tahu alasannya apa. Sehingga saya sebagai penanggung jawab di sini, mau tidak mau harus telepon orang tuanya. Setelah saya telepon, ternyata orang tua itu sangat mengerti, memahami kondisi itu, dan siap anaknya divaksin. Seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Tambahan yaitu sifat kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih. Tadi ada penegasan tambahan dari kepala sekolah, demi keamanan kita, demi kesehatan kita, kita harus jujur. Nah, itu yang kami laksanakan selama ini di sekolah. Ketika ada teman-teman kami yang kurang sehat, langsung lapor ke kepala sekolah dan diberikan kebijakan demi keamanan kita semuanya, warga sekolah dan keluarga. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Ini kegiatan kita ini sebenarnya tadi panjang, cuman karena ada kegiatan yang disingkat karena tujuannya untuk bagaimana kita berdiskusi di sini dan waktunya sangat panjang. Dan ini kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, tidak perlu bertanya atau perlu masukan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang pengen disampaikan seperti itu. Nah ini saya lihat ada di kolom chat Ibu Yulianti yang Juliana. Juliana yang angkat tangan ya. Ya. Ibu Yuliana, silakan Bu. Halo. Atau ini tes aja tadi. Halo Bu Yuliana. Ada Pak Agim susahnya Agim. Pak Agim ini akun anaknya kali ini. Angkat tangan nih. Halo Pak, Ibu. Ada yang tes angkat tangan aja kali. Atau kalau begitu silakan Bapak Ibu langsung angkat tangan di posisinya masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu yang tes angkat tangan tadi makanya terdeteksi di sini. Silakan. Halo, selamat siang. Siang. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Apakah suaranya terdengar? Terdengar tapi kecil Bu. Mikrofonnya mungkin di Saya dengan body saya ini kalau Oke Bu. bisa terdengar ya, saya lumayan besar suaranya sudah ini. Iya. Silakan Bu. Ya, oke. Selamat siang, shalom alaihim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran yang ada di SMA Negeri 1 Malinau, luar biasa persiapannya untuk masa depan anak-anak kita dan masa depan Malinau yang luar biasa. Saya sudah mengikuti presentasi persiapan dari semua elemen yang ada di SMA Negeri 1 Malinau. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Harapan kami semua orang tua, anak-anak kami bisa belajar dengan sehat. Amin. Amin. Dan gurunya semua sehat. Kami orang tua berdoa guru-gurunya semua sehat, jasmani dan rohani kita semua dan juga anak-anak kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu guru dan juga orang tua siswa, yang saya sedikit gumuli begini. Itu kan kalau masuknya bisa terdeteksi ya, masuk kelas ada di tes suhu badan, terus bisa masuk ke kelasnya, itu bisa terdeteksi. Tapi kalau keluar kelas, kalau saya lihat tadi jamnya berbarengan. Nah, ini ada kemungkinan terjadi kerumunan. Saya harap nanti bisa diantisipasi itu nanti waktu keluar jam selesai kelasnya, anak-anak bisa keluar tidak berkerumun. Saya membayangkan, saya berharap anak-anak juga diedukasi, orang tua masing-masing mengedukasi anak-anaknya begitu pulang sekolah. Karena rasa penat di dalam kelas itu memungkinkan anak-anak bisa say hello sama teman-temannya begitu keluar kelas dan lain sebagainya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Selama masih di ruang lingkup sekolah, itu tetap menjadi tanggung jawab sekolah. Kalau sudah di luar ruang lingkup sekolah, itu sudah tanggung jawab orang tua. Itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Selamat siang. Shalom aleihim. Assalamualaikum. Untuk kita semua, salam sehat, salam semangat. Semangat. Terima kasih Ibu Sepuni. Suara. Sepuni Wahyudi. Ini nama anaknya atau nama ibu? Nah, padahal tadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bacain keterangan di bawah. Oke, baik. Astaga. Sudah aku nggak mau ditemukan. Sampai habis aku punya tuh. Terima kasih Ibu Sepuni ya. Sepuni. Kami sangat berterima kasih ada masukan dari Ibu dan kami juga Bu. kerjasamanya Bu. saling Bu Tri. mengingatkan. Masih bisu. Oke, terima kasih Ibu Sepuni atas masukannya. Jadi kita saling mengingatkan ya. Memang kalau kita bayangkan seperti sekolah di masa normal lalu, ketika siswa itu keluar dari kelas, pasti akan bergerombol ya, atau bersama-sama jalan juga mana yang lebih cepat, kayak balapan seperti itu, berlari-lari dan sebagainya. Nah, nanti kami juga akan mengingatkan. Jadi Bapak Ibu guru yang di sekolah akan selalu pantau, selalu mengingatkan untuk siswa menjaga social distancing. Kemudian Bapak Ibu juga mengingatkan dari rumah. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Kadang-kadang siswa ini kalau tidak selalu diingatkan ini banyak lupanya ya. Ya, jadi tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan. Jadi kami yang di sekolah mengingatkan ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian sebelum siswa juga berangkat ke sekolah ini diingatkan juga, dipesan. Ya, hanya itu mungkin cara yang bisa kita lakukan ya. Karena namanya anak, namanya siswa, apalagi ini sudah lama tidak ketemu dengan temannya, ya pastilah mereka akan merasa rindu atau senang sekali yang mereka lampiaskan dengan ya saling berjabat tangan atau berpelukan dan seterusnya. Nah ini, jadi nanti kami akan pantau Ibu. Ya. Siap. Mantap. Iya. Makanya untuk di saat istirahat, siswa tidak boleh keluar kelas hanya 15 menit. Kami berikan waktu 15 menit supaya tidak ada kesempatan untuk kesana atau berkunjung ke kelas yang lain, dan tetap akan kita jaga supaya siswa itu tetap duduk manis di dalam kelas. Ya, walaupun sambil makan atau minum, ya dipersilahkan, tetapi tetap social distancing dijaga. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Sepuni dan jawaban dari Ibu Tri ya. Pada intinya Bapak Ibu, kami di sekolah ini sudah membentuk tim. Jadi yang sekarang itu kami yang
ada sekarang untuk sosialisasi ini satu tim Bu, jadi nanti tim kesehatan juga sambil kami guru-guru yang lain tetap memantau anak-anak kita ketika turun dari berangkat ke sekolah, mulai dari datang sampai kembali ke gerbang sekolah kami seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada waktu 15 menit. Ini ada sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum meetingnya kita tutup. Ini tadi ada yang angkat tangan. Ya, saya, Bu. Rumah kita. Ya, saya. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Teddy. Teddy Waringkukus. Ya. Ya. Pak Teddy. Rumah kita ini nama saya punya apa? Iya. Email saya. Ya, jadi begini. Saya Teddy, orang tua dari Kristi Agita. Jadi begini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Yang pertama, kita sebenarnya proses belajar mengajar ini hampir 2 tahun ya. Kalau bisa dikatakan ya 1 tahun lebih lah kita sudah melakukan proses belajar mengajar dengan secara online, dan tentunya ini seharusnya kita semua sudah berpengalaman dengan proses ini, khususnya para guru. Namun dalam hal ini ada beberapa poin yang saya dapat dari anak kita, bahwa memang dalam proses belajar secara online ini kita tidak bisa pungkiri ada kekurangan dan kelemahannya, di mana apa yang disampaikan bahwa dalam beberapa proses belajar mengajar ternyata itu jarang sekali ada pertemuan antara guru dengan muridnya melalui media online-nya. Jadi para siswa itu hanya dikasih tugas terus dan disuruh mencari link atau dikasih link channel YouTube misalnya, dan disuruh belajar sendiri mempelajari dari channel-channel tersebut. Nah, saya pikir memang ke depan para guru harus juga ada melakukan tatap muka dengan para murid melalui melalui media online-nya, apakah itu Zoom meeting atau Google Meet seperti ini, sehingga ada tentunya pasti ada pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan para siswa untuk belajar. Nah, kemudian ketika seluruh proses belajar mengajar ini hanya dikasih tugas, dan para siswa itu hanya diharapkan untuk bisa belajar dari media YouTube misalnya, tentunya ketika kemudian ada ujian atau PTS misalnya, mereka menjadi di awal sebelum masuk di PTS, di awal-awal mereka sudah kebingungan bagaimana mereka bisa menghadapi ujian, sementara mereka tidak tahu apakah yang mereka kerjakan selama ini betul atau tidak. Apa soal-soal yang mereka jawab itu betul atau tidak, cara mereka mengerjakannya itu benar atau tidak. Nah, harusnya ada ini kemudian menjadi bahan evaluasi kepada para guru untuk anak didik, siswa kita, anak-anak kita, agar sekali-sekali kita tetap ada pertemuan lewat, walaupun melihat media online-nya, itu diajar agar ada evaluasi terhadap hasil yang mereka kerjakan. Kesalahannya di mana, yang diperbaiki di mana, sehingga ini bisa menjadi pemantapan buat siswa kita, anak-anak kita, untuk mereka masuk ke tahap tingkatan berikutnya dari kurikulum yang ada di kelas mereka atau di tingkatan mereka. Dalam hal ini tentunya di anak-anak kelas 3 yang akan menyelesaikan studinya di bangku SMA. Jadi saya pikir ini sebagai evaluasi ya dari saya lah, gitu ya, evaluasi dari saya berdasarkan informasi benar atau tidaknya, tapi ini kan informasi dari anak-anak juga ya, tapi guru yang lebih tahu ya, lebih tahu tentang prosesnya. Jadi ini yang saya sampaikan terkait hal ini. Nah, yang kedua tentang proses ujian atau PTS tatap muka, untuk ujian-ujiannya, apakah kemudian jika ada ujian yang dilaksanakan dengan sistem yang berbeda, misalnya begini, yang satu itu menggunakan ujian dengan tatap muka langsung offline, tetapi sementara murid lain itu menggunakan sistem online. Nah, tentu bagaimana cara penilaiannya nanti? Cara penilaian
untuk ujian mata pelajaran yang sama, tetapi cara ujiannya berbeda. Karena dalam satu kelas misalnya itu ada yang BDR dan ada yang tatap muka. Nah, ini bagaimana cara penilaiannya? Karena kalau dia ujian dari rumah, dia bisa searching, dia bisa googling atau mencari jawaban-jawaban lain. Sementara yang tatap muka langsung tentunya kan langsung berhadapan dengan soal-soal tanpa bisa searching, googling dan sebagainya. Ini cara penilaiannya nanti bagaimana agar itu menjadi barometer yang seimbang antara yang melakukan ujian tatap muka langsung di kelas dengan ujian yang dari rumah. Yang ini yang kedua hal ini, poin ini yang bisa saya sampaikan sementara buat Bapak Ibu guru. Semoga bisa dikasih pandangan ya terhadap ini. Thank you. Oke, baik Pak Teddy. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya ya. Ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama, ada informasi bahwa pertemuan yang kita guru-guru laksanakan di sekolah itu jarang sekali menggunakan video call. Biasanya seperti itu ya, pertemuan secara virtual. Yang kedua, bagaimana cara penilaian antara jika nantinya kita melaksanakan tatap muka, ada penilaian PTS antara offline dengan online. Baik, dengan Ibu Tri, Ibu Ipa, ada yang bisa ditanggapi? Ibu Ipa, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dan informasi yang Bapak sampaikan tadi. Pertama kami sampaikan, ya permohon maaf karena tidak maksimal dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Dan perlu kami sampaikan, berdasarkan evaluasi temuan kami melakukan semacam proses pembelajaran seperti itu. Jika kami misalnya selalu melakukan video call ataupun Zoom meeting dari 30 siswa misalnya, kan kita 1 jam belajar ya, untuk 1 mapel. Kita sampai 30 menit menunggu itu. Ada 3, ada 4. Ya enggak sampai setengahnya yang muncul seperti itu. Sehingga itu apa namanya ya, kita bukan bilang membuang-buang waktu juga ya. Kalau terus seperti itu, jadi rasanya waktu yang seharusnya kita pakai maksimal dalam 1 jam tadi itu tidak tercapai, Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya ini tetap menjadi evaluasi kami dan terima kasih kita menyampaikan hal tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh tim Humas tadi, bahwa hari Sabtu itu tidak ada proses pembelajaran dilakukan di SMA. Ya, mungkin kami perlu sampaikan nanti, ada orang tua mungkin kenapa sekolah lain, kok sekolah mereka sampai hari Sabtu, gitu. Kok SMA 1 sampai hari Jumat. Jadi terkait dengan jadwal dan kepentingan sekolah itu tergantung dari sekolah masing-masing yang mengatur dan yang mengetahui karakter dari sekolah itu, kebutuhan dari sekolah itu. Jadi untuk hari Sabtu itu khusus evaluasi semua, baik itu dari wali kelas ke siswanya. Nanti bisa melalui video call atau Zoom meeting terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam seminggu itu. Kemudian juga dari kepala sekolah juga mengevaluasi terkait dengan tugas tanggung jawab pokok guru yang mengajar dalam 1 minggu itu. Apakah dia masuk terus atau apakah dia meninggalkan kelas atau seperti apakah modelnya nanti, dan itu juga menjadi evaluasi kami. Mudah-mudahan ya terkait dengan program yang sudah kami tentukan pada hari Sabtu untuk evaluasi ini, itu nanti maksimal untuk kami lakukan hal-hal yang baik untuk anak kita. Termasuk BK nanti kalau ada anak-anak yang mungkin ya sekalipun jarak jauh, ada anak-anak yang betul-betul tidak mau ikut belajar.
Jadi ini kan masalah buat kami. Nah, nanti akan ada semacam upaya dari pihak sekolah melalui BK nanti untuk melakukan bagaimana anak ini bisa terhubung, kemudian kita melakukan pembinaan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan ini ya, PTS atau ujian apapun itu, perlakuan terhadap baik yang BDR maupun yang tatap muka. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali siswa bahwa dalam minggu ini memang kami PTS, tapi dari kami ya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru karena ini berkaitan dengan jaringan, kita sangat tergantung dengan jaringan. Kita jangan membatasi misalnya pada jam atau mapel tersebut, misalnya 1 jam untuk matematika misalnya. Kalau jaringan tidak bagus, kita tidak bisa memaksa. Dan kita memberikan kesempatan kapan bisa ada jaringan yang baik, sambil nanti ada koordinasi siswa dengan guru mapelnya. Kalau bisa orang tua juga turun memberikan informasi atau seperti apa jika ada kesulitan di rumah berkaitan dengan jaringan. Kadang-kadang ada anak yang diam-diam. Nah, bagi orang tua, bagi siswa yang memang rusak HP-nya atau terkendala dengan jaringan, melalui wali-wali kelas sudah saya sampaikan, mohon cari informasi, mendata siswa-siswi yang punya masalah terkait dengan HP, Android atau jaringan. Oleh pihak sekolah akan siap membantu. Misalnya mereka datang ke sekolah dan fasilitas yang akan difasilitasi oleh pihak sekolah, mereka boleh masuk di lab, dan di sini banyak yang sudah kita siapkan berupa komputer dan lain-lain. Jadi itu salah satu upaya kami untuk membantu siswa-siswi yang punya masalah berkaitan dengan jaringan handphone. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian untuk yang PTS, nah ini saya sampaikan pada minggu ini memang ada PTS. Jadi itu secara intern kami sudah mengatur agar guru mapel itu sendiri yang bertanggung jawab memberikan informasi kepada setiap siswanya dan sesuai dengan kondisi ini juga ya, karena sekarang ini jaringan kita ini lelet. Jangankan tugas pesan tidak bisa dikirim gitu. Kalau hari ini kita kirim, besok baru sampai ke Gadang. Itu masalah juga. Jadi dalam hal ini kita tidak terlalu maksa, ya kita selalu toleransi dengan hal-hal yang betul berkaitan dengan masalah yang siswa-siswi hadapi. Nah, kemudian untuk pertanyaan Bapak tadi, nah tetap ini menjadi tanggung jawab kami untuk merumuskan seperti apa nanti, karena ini kan baru memulai ini ya, mulai BDR, mulai tatap muka tanggal 7, nanti akan kami diskusikan lagi seperti apa yang lebih baik, efektif untuk anak-anak kita. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada kurikulum di sini bergabung dengan kita, Ibu Dia. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya Ibu, terima kasih atas informasinya. Dan ini menurut saya menjadi yang berimbang informasi terima Ibu Pak, antara dari orang tua, mewakili murid, dan informasi dari guru sebagai tenaga didik yang kita percaya. Jadi menjadi informasi yang berimbang buat kita semua. Dan yang kedua itu pertanyaan saya itu memang menjadi pandangan anak-anak, apakah bisa menjadi barometernya itu bagaimana keseimbangan untuk memberikan penilaian
Untuk satu kelas ada yang BDR dan ada yang tatap muka. Tetapi itu kemudian Ibu sudah jawab, itu akan didiskusikan lagi dan mungkin nanti anak-anak supaya lebih tenang, karena ketika ada keadilan dalam penilaian untuk anak-anak yang BDR dan yang tatap muka langsung untuk ujiannya. Demikian Ibu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Pak. Putri. Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy, informasi dan masukan yang bersifatnya membangun untuk kami ya, sebagai evaluasi kami, pihak sekolah juga, guru-guru juga. Terus ini waktunya sudah tepat di jam saya ini 14.30. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sudah gabung di ruang virtual. Kami dari atas nama pihak sekolah SMA Negeri 1 Malinau mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu semuanya. Kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah di screenshot tadi. Kita rekam. Kita di screenshot lagi yang foto orang. Terima kasih keluar. Itu bisa kita kirim. Oke. Oke. Begini. Ini aja ya. Atau inilah saya ini. Baik, terima kasih PJ Ibu Kepala Sekolah. Saya orang tua dari Ahmad Zulfarhan. Izin undur diri. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat semua. Salam sehat Ibu Kepala Sekolah dan wakil semua, jajaran guru-guru dalam keadaan sehat dan anak murid pun bisa belajar juga dengan sehat. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua, khususnya di Kabupaten Malinau. Terima kasih banyak Bu. Salam sehat untuk kita semua Bu. Salam sehat. Gitu. Sudah. Ini kah? Ini.